Sekarang kita akan belajar mengenai middleware. Di video ini kita akan belajar mengenai konsep middleware, kemudian kita akan membuat middleware, kemudian cara penggunaan middleware. Apa itu middleware? Kita akan simak di video ini. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman. Thank you. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang middleware. Apa itu middleware? Di dokumentasi Laravel, middleware itu provide a convenient mechanism for inspecting and filtering HTTP request. Jadi intinya gini teman-teman, semua yang ada di root itu melalui middleware. Ya, jadi akan diinspeksi dan difilter oleh middleware. Jadi semua HTTP request, jadi mulai get, post, atau semua yang ada di route itu bisa diinspeksi dengan middleware. Jadi ibarat middleware ini semacam pengawas atau satpam yang akan mengawasi semua jalur keluar masuknya request. Kemudian di sini saya punya sebuah aplikasi Laravel baru, fresh barusan saya install. Jadi silakan teman-teman juga untuk kalau mau ikut mencoba silakan buat baru atau melanjutkan yang sudah ada. Jadi di sini kita akan membuat sebuah middleware yang baru. Kita cek. Untuk membuat middleware yang baru, kita harus mengetikkan php artisan make middleware, kemudian diikuti nama middleware-nya. Kita copy saja, kemudian kita paste di sini. Di sini kita akan memberi nama test middleware. Ini teman-teman. Bentar. Oke, maka akan tercipta sebuah middleware baru yaitu test middleware. Lokasinya ada di app HTTP middleware. Kita lihat app HTTP middleware. Nah, di sini ada beberapa middleware bawaan dari Laravel, teman-teman. Di sini kita menambahkan yang baru yaitu test middleware. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini adalah middleware dari yang kita buat tadi, di mana kita bisa mengatur logiknya di sini. Di sini tempat kita memberikan logiknya, teman-teman. Kita kasih yang sederhana, kita akan menampilkan pesan ya, dump and destroy, yaitu middleware test aktif. Ya, kita akan menampilkan seperti ini. Ya, jadi ini menandakan jika middleware ini dijalankan. Untuk menjalankan middleware, tentu kita harus mendaftarkan, teman-teman. Ibarat satpam, kita mau hire seorang satpam, di mana satpam itu harus didaftarkan di HRD setempat gitu, teman-teman ya, yaitu di kernel.php. Nah, satpam tadi di kernel.php ini adalah untuk mengatur satpam itu bertugas menjaga mana ya, apa pintu mana yang mau dijaga. Jadi ada 3 tempat nih teman-teman. Jadi yang pertama protected middleware. Protected middleware ini adalah global, jadi dia akan menjaga semua pintu, baik dari dalam ataupun dari luar. Luar di sini maksudnya API, teman-teman. Kemudian ada juga yang group. Ya, di grup ini kita bisa mengatur, cuman untuk mengatur dia menjaga web saja. Jadi artinya di internal ya, internal root yang internal. Kemudian juga bisa API, ini bisa dari luar, khusus dia menjaga dari luar. Jadi kalau ada request dari luar aplikasi Laravel, misalkan dari front end React atau Vue atau yang lainnya, dia bisa menjaga di API sini. Kemudian ada juga yang middleware aliases, ini khusus teman-teman. Jadi satpam tadi atau middleware tadi khusus menjaga pintu A atau pintu B atau pintu C saja ya. Jadi disinilah letak
middleware atau satpam tadi kita atur di mana dia harus menjaga pintu-pintu yang kita punya. Untuk yang aliasis kita harus memberi nama, teman-teman. Ya, kita harus memberi nama supaya nanti kita bisa mudah menempatkan middleware itu sesuai dengan nama yang kita taruh di sini. Ya, kita akan saya akan tunjukkan ilustrasi kepada kalian untuk menjelaskan tentang kernel.php ini. Ini adalah ilustrasi dari middleware, teman-teman. Jadi kita punya daerah di dalam pagar yaitu web, di mana itu adalah aplikasi internal dari Laravel. Kemudian ada REST API yang terletak di luar pagar, di mana front end seperti React atau Vue atau Flutter yang akan berkomunikasi bertukar data dengan aplikasi Laravel kita. Nah, di sini pintu-pintu berwarna merah, biru, pink, coklat, dan hijau ini melambangkan sebuah root. Ya, root dalam internal Laravel kita. Nah, di sini kita memiliki sebuah satpam, teman-teman, atau middleware. Dimana kalau yang kita lihat dari tadi yang kernel yang global tadi, dia akan berlaku secara global. Dia akan memeriksa, dia akan menjaga semua pintu-pintu yang ada, termasuk pintu gerbang maupun pintu di dalam ruangan, di dalam rumahnya sendiri, teman-teman. Jadi dia akan menjaga semua pintunya, sehingga setiap request yang muncul akan dicek oleh middleware tersebut. Nah, kemudian untuk yang grup, teman-teman, kemudian untuk yang web, middleware ini akan menjaga internal di dalam rumah saja, teman-teman. Jadi dia akan menjaga semua root yang ada di web.php, ya, dari URL home, about, product, chart, atau order, atau apapun itu yang ada di internal, dia akan menjaga semua root yang ada di file web.php. Kemudian selanjutnya adalah grup untuk REST API, teman-teman. Jadi middleware tadi akan bertugas berjaga di API.php, di mana dia akan menjaga request yang berasal dari luar aplikasi, yaitu seperti front end React, Vue, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, kita bisa menempatkan middleware ini sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan cuma di route order saja, atau cuma di produk saja, atau di order dan produk, atau dimanapun sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk itulah kita harus memberikan alias atau nama pada middleware ini. Misalkan kita kasih satpam A atau satpam B. Untuk satpam A untuk menjaga route order, satpam B untuk menjaga slash produk, dan lain sebagainya. Untuk itulah khusus untuk yang aliases ini harus dikasih nama agar kita mudah menempatkan middleware-nya. Bisa di route atau bisa di controller nantinya. Oke, jadi sekali lagi middleware ini bisa kita taruh di global, secara global, atau secara grup, yaitu khusus di internal saja, atau di API saja, atau custom, ya. Dengan custom aliases ini kita harus memberikan nama agar kita nanti bisa mengidentifikasi dengan menempatkan middleware itu sesuai dengan kebutuhan kita. Dan biasanya penempatannya ada di route atau di controller sesuai dengan kebutuhan nantinya. Oke, sebelum kita coba middleware kita akan memperkaya dulu nih, memperbanyak dulu route yang kita punya. Ya, kita lihat kita menggunakan web.php karena ini internal saja. Ini baru ada satu route, yaitu home, ya, jadi slash gini aja. Jadi kita akan memperbanyak. Kita akan coba membuat controller baru php artisan make controller, misalkan home controller, ya. Kita membuat sebuah controller baru yaitu home controller, dimana kita akan membuat root, ya.
root get misalkan about, ya kita buat about, kemudian home controller, metodenya kita index, ya misalkan kita buat seperti ini ya. Kita juga buat lagi root yang sama, beberapa root ya. Ini misalkan produk, ini misalkan chart, kemudian ini order, kita samakan dengan ilustrasi ya. Index, ini produk, ini chart, ini kita ikutin, kita samakan dengan URI nya ya, home. Nah sekarang kita akan atur controllernya untuk mengatur indeksnya. Kita HTTP controller, nah kita akan atur di sini home controller. Kita akan buat metode index, dimana kita menampilkan teks biasa saja. Ini adalah index. Jangan index ya, about aja ya, about. Kita save, ini juga about, ini adalah about. Nah gini ya. Kemudian hal yang sama kita ke metode-metode yang lain, yaitu ada produk, ini adalah, ini juga kita produk juga, produk. Kemudian ada juga chart, ini juga kita ketik chart. Kemudian ini adalah order. Ini case sensitif ya teman-teman, jadi huruf besar huruf kecil ini diperhitungkan ya. Ini order, nah semacam ini. Jadi kita punya home controller dengan metode index, produk, chart, dan order, dimana semua hanya mereturn ini bukan about ya, nah, ini about. Nah mereturn sebuah tulisan. Kita coba teman-teman, kita coba di browser, kita misalkan ketikkan about. Nah ini akan menampilkan ini adalah about gitu teman-teman ya. Kemudian kalau chart juga akan menampilkan ini adalah chart dan lain sebagainya. Nah sekarang kita akan coba taruh middleware kita di global, yaitu berlaku di semua root ya teman-teman. Di sini ya, di sini kita akan taruh di global. Kita coba saja di sini taruh di atas sendiri, kita /app http, kemudian middleware, kemudian tadi kita pilih saja test middleware ya, kemudian kasih kelas. Nah seperti ini, kita sudah mendaftarkan middleware buatan kita tadi, yaitu test middleware di global teman-teman. Maka kita coba sekarang, kalau middleware ini aktif, dia akan menjalankan, kita cek. Nah dia akan menampilkan pesan dump and die ini tadi teman-teman ya, middleware test aktif. Kita coba, kita ke browser. Sebelumnya kita tadi coba /chart itu muncul ya, sekarang kita refresh. Nah maka akan yang tadi belum dibentengi oleh middleware, sekarang sudah dibentengi oleh middleware, yaitu middleware test aktif. Kemudian kita coba yang lain, produk misal ya, semua keblok semua teman-teman, semua akan menjalankan middleware terlebih dahulu. About ya, sama semua teman-teman. Jadi di sini menandakan bahwa middleware yang kita daftarkan di global pada kernel ini sudah berjalan ya. Kenapa kita tahu berjalan? Karena dia menjalankan dump and die sesuai yang kita atur di test middleware ini teman-teman. Nah kemudian bagaimana untuk yang lain? Nah untuk di grup ini hampir sama teman-teman, karena di percobaan kali ini kita tidak menggunakan API. Jadi kalau kita daftarkan di web ini maka akan berlaku untuk semua root ya.
root yang ada di sini teman-teman. Nah, ini berlaku untuk semua ini ya, yang di grup web ini. Ini akan berlaku untuk semua di web.php. Kemudian untuk yang API ini akan berlaku untuk semua root yang ada di api.php yang ini teman-teman ya. Kemudian kita akan coba saja menampilkan di aliases ini. Kita tambahkan punya kita. Oh ya, jangan lupa ini kita komen dulu ya. Test middleware ini kita komen, alias kita tidak aktifkan. Kemudian kita tambahkan di sini. Ini bisa kita copy saja teman-teman. Ini kita copy saja. Oke, kita kasih nama di sini. Misalkan kita mau memblok yang order ya, order middleware. Kita kasih nama order middleware. Ya, kemudian kita paste, kita arahkan middleware kita di alamat ini. Oke, kita simpan. Jadi harusnya kita cuman menaruh middleware ini di route yang order. Route order yang mana? Yang ini teman-teman ya. Jadi cara menambahkannya adalah dengan middleware. Nah, kemudian namanya, nama yang kita daftarkan di kernel tadi yaitu order.middleware ya. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, dengan demikian semua root ini akan tidak diawasi oleh middleware, khusus untuk yang order ini yang akan diawasi oleh middleware. Kita coba. Nah, about yang semula tadi diawasi ya, sekarang kita refresh. Nah, akan muncul. Kemudian chart juga muncul, aman teman-teman ya. Kemudian yang produk muncul. Nah, kemudian yang order teman-teman, kita cek order. Nah, khusus untuk order karena kita awasi dengan middleware, kita bentengi dengan middleware, maka tidak muncul, alias harus melewati middleware dulu ya. Nah, biasanya penggunaan middleware ini berkenaan dengan peran dari user teman-teman. Jadi biasanya ada user dengan level admin atau mungkin officer atau mungkin user biasa memiliki hak akses yang berbeda. Ini bagus sekali kita menggunakan middleware untuk memisah-misahkan peran-peran atau role-role dari tiap-tiap user. Oke, berikutnya saya akan membuat contoh sederhana tentang penggunaan middleware ini teman-teman. Kita akan membuat if ya, sebuah kondisi. Jadi kita akan manfaatkan sebuah fungsi date dari PHP, yaitu untuk mengecek tanggal hari ini. Video ini dibuat pada tanggal 30. Jadi kita kondisikan jika tanggal hari ini adalah 30, maka kita akan kembalikan, kita akan redirect ke order. Tapi jika tidak, maka kita akan damendai toko libur. Nah, ini teman-teman. Jadi jika tanggal 30, maka user bisa melakukan order. Tapi selain tanggal 30, maka toko libur. Nah, logikanya gitu, sederhana saja teman-teman. Kita sekarang definisikan di route-nya. Kita copy saja ini. Nah, kita buat sebuah URI baru, cek tanggal. Nah, kita samakan, metodenya juga cek tanggal, kemudian kita bentengi dengan middleware. Nah, kemudian yang order ini kita tidak bentengi teman-teman. Nah, kita cuma bentengin yang ini. Jadi kalau cek tanggal, atau ini kita komen. Nah, jadi kalau mau order khusus tanggal 30 saja ya. Jadi waktu URI-nya cek tanggal ini mau diklik, maka dia akan menjalankan middleware, dimana middleware akan mengecek tanggal hari ini apakah tanggal 30.
Jika tanggal 30 maka akan di redirect ke order. Jika tidak maka toko libur. Nah gitu teman-teman. Sekarang kita atur di controllernya. Tadi kita ada method cek tanggal ya, jadi harus kita definisikan supaya tidak error teman-teman. Tapi ini tidak akan dijalankan nantinya. Nah ini adalah tanggal 30. Nah, jadi atau gini aja, toko buka, jadi silahkan order. Nah gini ya teman-teman, jadi kalau tinggal 30 maka toko buka, jadi silahkan order. Oke, kita coba kita refresh cek tanggal, bukan order ya, tapi cek tanggal. Nah, oh salah, ini tadi kita komen ya. Nah ini kita refresh cek tanggal. Nah toko buka, jadi silakan order karena hari ini tanggal 30 ya. Sekarang kita ganti, tokonya bukanya tanggal 20. Nah hari ini tanggal 30, sedangkan syarat di sini adalah tanggal 20. Nah harusnya nanti akan menampilkan toko libur. Kita refresh ya. Kita kembalikan ke cek tanggal. Nah toko libur ya. Jadi ini adalah contoh penggunaan sederhana dari middleware. Jadi kita bisa menggunakan pengkondisian di sini. Jika syaratnya terpenuhi maka lakukan ini, jika tidak terpenuhi maka lakukan ini ya. Jadi ini adalah contoh sederhana dari middleware. Nanti di video berikutnya kita akan bahas mengenai multi out, yaitu multi user pada Laravel, di mana kita akan memanfaatkan Laravel Breeze dengan middleware untuk membatasi akses dari tiap user. Demikian teman-teman, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan langsung komen. Terima kasih.